Sejak saat itu, ayah dan ibunya Wade ini langsung berpikiran negatif kepada Taylor bahwa Taylor ini adalah orang yang tidak beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, apa kabar? Terima kasih sudah datang di channel Ibu. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan. Hari ini Ibu akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di penghujung tahun 2020 yang lalu di New Boston, Texas, di mana telah terjadi aksi penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang wanita muda terhadap temannya sendiri yang sedang hamil tua dan sudah siap untuk melahirkan. Ternyata gengs, si pelaku ini menginginkan janin yang ada di dalam perut si korban. Semua kejahatan yang dilakukan oleh pelaku ini adalah buah dari kebiasaan pelaku yang tidak bisa hilang sejak dia masih kecil, remaja hingga dia dewasa. Penasaran bagaimana kisah ini bisa terjadi? Ayo, Ibu akan ceritakan sesaat lagi. Sebelum Ibu menceritakan lebih jauh, mari kita berkenalan dulu dengan tokoh antagonis kita hari ini. Dia adalah Tyler Rain Parker Martin. Tyler ini dilahirkan di New Boston tanggal 12 Agustus 1992. Taylor adalah anak tunggal dari pasangan Mark Martin dan juga Shona Pryor. Entah bagaimana caranya kedua orang tua ini membesarkan seorang Taylor kecil, sehingga Taylor tumbuh menjadi anak yang sangat nakal, gengs. Dari dia kecil selalu diidentikan dengan sebuah keonaran, jadi troublemaker gitulah, gengs. Dimanapun ada Taylor, pasti di situ ada kerusuhan, ada permasalahan. Dan Taylor selalu berusaha untuk melepaskan diri dari setiap hukuman dengan suatu kebohongan. Kebohongan Taylor ini, geng, sudah memakan begitu banyak korban. Dari orang tua, saudara, teman-teman, bahkan gurunya di sekolah juga sudah menjadi korban dari kebohongan si Taylor. Ketika Taylor ini remaja, dia pernah mengalami proses perubahan hormon yang menyebabkan tubuhnya pun menjadi lebih berisi. Dan saat itu dia malu kalau dia tidak memiliki seorang pasangan. Dan dia pun lalu pernah berbohong kepada teman-temannya mengatakan bahwa ada seorang pria yang menyukai dirinya dan selalu mengajaknya berkencan. Dan hal-hal seperti itu, hal yang tidak perlu selalu Taylor itu ucapkan hanya untuk menarik perhatian, hanya ingin supaya dia itu dianggap lebih berarti, gengs. Kebohongan-kebohongan Taylor di masa remaja tidak sebanding ketika Taylor akhirnya menginjak masa dewasa, di mana kebohongan yang dia ucapkan pun bisa memakan korban lebih banyak. Dan pada akhirnya Taylor ini terjebak sendiri dengan suatu kasus kejahatan yang lebih lagi hanya gara-gara sifatnya yang suka berbohong. Di tahun 2019, Taylor sudah berusia 27 tahun. Dan saat itu, Taylor bertemu dengan seorang pria bernama Wade Griffin. Taylor bertemu dengan Wade di tanggal 19 Juli 2019. Mereka bertemu dari media sosial dan pada akhirnya mereka pun memupuk komunikasi dengan lebih intens dan sesekali bertemu bertatap muka dan pada akhirnya mereka pun saling jatuh cinta. Bahkan hubungan mereka itu sudah sangat jauh, gengs. Mereka sudah melakukan mantap-mantap selayaknya hubungan suami istri. Perlu diketahui, gengs, bahwa si Taylor ini pernah menikah 2 kali sebelum bertemu dengan Wade. Dan semuanya berakhir dengan perceraian. Suami pertama Taylor bernama Tommy Wayne Casey. Pasangan ini dikaruniai 2 orang putra. Dan ketika perceraian terjadi, hak asuh anak pun jatuh kepada mantan suami Taylor. Tidak lama setelah itu, Taylor bertemu dengan seorang pria bernama Hunter Parker. Taylor dan Hunter ini menikah, tetapi mereka tidak dikaruniai anak, gengs. Di dalam pernikahan Hunter dan Taylor, Hunter banyak mengatakan bahwa Taylor ini sangat banyak berbohong dan menyebabkan rumah tangga mereka pada akhirnya tidak pernah berjalan dengan baik. Karena begitu banyak kejutan-kejutan yang dilakukan oleh Taylor yang membuat pada akhirnya Hunter ini memilih untuk menyudahi pernikahan mereka. Dan akhirnya mereka pun bercerai.
Dan setelah perceraian Tyler dengan Hunter, Tyler pun akhirnya dipertemukan dengan sosok Wade, di mana Wade ini adalah seorang pekerja keras. Dia memiliki peternakan sapi, gengs, dan juga dia suka sekali berburu babi. Ada juga hobi Wade yang akhirnya menjadikan pekerjaan juga. Wade ini suka sekali mengelas besi. Dan di samping segala kesibukannya dia, Wade ini juga masih menjadi seorang karyawan dari sebuah perusahaan. Suatu hari, Tyler ini mengatakan kepada Wade bahwa dia akan memberikan sejumlah uang kepada Wade agar Wade bisa mengembangkan bisnisnya, gengs. Wade ini sangat percaya sama Tyler. Karena Tyler mengatakan kepada Wade bahwa dia adalah seorang pewaris kekayaan orang tuanya, di mana orang tua Tyler ini adalah seorang pengusaha minyak dan juga gas. Wade lalu mulai membeli beberapa truk dan juga beberapa ekor sapi, gengs, dengan cara berhutang. Karena Wade ini berpikir bahwa hutangnya ini pasti akan lunas ketika uang yang dijanjikan oleh si Tyler ini sudah diberikan kepadanya. Wade belum menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Tyler adalah suatu kebohongan. Ketika Wade pada akhirnya menagih uang itu kepada Tyler, Tyler pun mulai mengelit. Dia mulai mengeluarkan jurus-jurus kebohongannya, gengs. Dia mengatakan kepada Wade bahwa hubungannya dengan ibunya sedang ada masalah, sehingga ibunya pun memblokir semua akses keuangan milik Tyler. Wade pun akhirnya merasa sangat kecewa dengan semua pernyataan Tyler. Tyler yang mengetahui bahwa Wade ini sangat kecewa kepadanya, mulai merayu Wade lagi melalui keluarganya. Jadi si Tyler ini menemui kedua orang tua Wade. Tyler mengatakan kepada ibunya Wade bahwa dia akan membelikan sebuah mobil baru, yaitu Nissan Altima Platinum. Ibunya Wade sebenarnya tidak pernah meminta apapun kepada Tyler, tetapi Tyler ini yang memaksa untuk ibu Wade menerima pemberiannya. Maka beberapa hari kemudian mobil baru pun sudah ada di dalam garasi milik keluarga Wade. Tetapi gengs, baru saja mobil itu datang, pihak dealer tidak lama kemudian menarik mobil itu kembali. Ayahnya Wade kemudian bertanya kepada Tyler, mengapa mobil itu bisa ditarik kembali oleh dealer? Dan si Tyler pun mengatakan bahwa dia mengalami keterlambatan dalam melunasi mobil tersebut, dan pada akhirnya pihak dealer pun menarik mobil itu kembali. Tetapi ayahnya Wade tidak langsung percaya begitu saja. Dia mulai mencurigai Tyler. Maka dia menelepon pihak dealer dan menanyakan langsung. Ternyata si Tyler ini belum membayar sama sekali mobil tersebut. Ayah dan ibunya Wade ini pasti merasa sangat kecewa, gengs. Dan demi menutupi segala kekecewaan orang tuanya Wade, Tyler lalu mengatakan kepada mereka bahwa lupakanlah mobil itu tidak penting. Setelah ini aku akan membantu keuangan keluargamu. Aku akan membangunkan kembali sebuah gudang yang baru saja kebakaran. Jadi gengs, ayah si Wade ini mempunyai sebuah gudang dan baru saja mengalami kebakaran. Tyler berjanji bahwa dia akan membangunkan kembali gudang yang sudah terbakar itu. Ayahnya Wade yang mendengar hal itu cuma bisa diam, gengs, dan berharap memang benar-benar apa yang dikatakan oleh Tyler itu adalah nyata. Tetapi setelah lama ditunggu, Tyler tidak pernah memberikan uang, mengirimkan uang, atau membangunkan gudang seperti apa yang pernah dinyatakan olehnya. Sejak saat itu, ayah dan ibunya Wade ini langsung berpikiran negatif kepada Tyler, bahwa Tyler ini adalah orang yang tidak beres. Ayah dan ibunya Wade menyuruh anaknya untuk memutuskan Tyler, menyudahi semua hubungan mereka, agar kedepannya tidak lebih kacau lagi. Itu pikir orang tuanya Wade. Setelah berpikir cukup lama, Wade pun akhirnya berniat untuk memutuskan Tyler. Wade mengatakan kepada Tyler untuk menyudahi semua hubungan mereka. Tyler tidak terima jika dia harus diputuskan oleh Wade. Pada akhirnya, Tyler pun mengucapkan kebohongan lagi yang membuat Wade ini tidak jadi untuk melepaskan Tyler. Pada tanggal 3 Maret 2020, Tyler mengatakan kepada Wade bahwa saat itu Tyler sedang mengandung anak Wade. Wade yang mendengar kabar itu tentu merasa bahagia dengan kehadiran buah hatinya. Wade menceritakan kabar bahagia ini kepada kedua orang tuanya, tetapi ibunya Wade mengatakan kepada Wade, hati-hati loh nak, kemungkinan besar
kamu itu dibohongin sama Taylor. Mungkin Taylor itu tidak hamil. Kalaupun Taylor hamil, belum tentu juga dia anakmu. Itu kata ibunya Wade. Tetapi Wade ini justru malah marah kepada kedua orang tuanya. Dia merasa bahwa ibunya ini terlalu berpikiran negatif kepada Taylor. Dan karena permasalahan ini, akhirnya hubungan Wade bersama dengan kedua orang tuanya pun menjadi renggang. Beberapa minggu kemudian, Wade dan juga Taylor merayakan gender reveal, yaitu pengungkapan jenis kelamin yang menurut Taylor anaknya mereka itu berjenis kelamin perempuan. Saking bahagianya si Wade ini, dia sampai memberikan nama kepada buah hati yang belum dilahirkan, gengs. Wade memberikan nama anak yang ada di dalam perutnya Taylor dengan nama Glency Gelly Griffin. Taylor ini menggunakan perut karet untuk menutupi kebohongannya, gengs. Dia menggunakan perut karet dengan berbagai ukuran sampai pada akhirnya ketika kandungan palsu Taylor ini sudah memasuki bulan yang cukup usia, maka Taylor menggunakan perut karet yang besar. Dan dia pun melakukan maternity shoot. Taylor memfoto perut besarnya dan memamerkannya melalui media sosial. Dan dari unggahan Taylor itulah, maka kebohongan-kebohongan Taylor ini mulai terbongkar, gengs. Mantan suami Taylor, yaitu ayah dari 2 anak Taylor, melihat postingan mantan istrinya di media sosial. Mantan suami Taylor yang bernama Tommy ini pun menjadi bingung, gengs. Karena yang dia tahu, Taylor tidak bisa lagi memiliki buah hati. Tommy lalu mengirimkan pesan kepada Wade dan menceritakan semua masa lalu Taylor kepada Wade. Bahwa ternyata, gengs, Taylor ini dulu di tahun 2014 pernah melakukan steril, yaitu prosedur kontrasepsi permanen pada wanita. Dan di tahun 2015, Taylor juga sudah melakukan tindakan histerektomi, yaitu pengangkatan rahim dengan alasan medis yang saat itu sudah ditentukan oleh dokter. Jadi tidak mungkin, gengs, Taylor ini mempunyai anak lagi setelah melakukan tindakan itu. Pada waktu itu, Tommy mengatakan bahwa Taylor ini terlihat sangat sedih karena Taylor sebenarnya masih menginginkan memiliki bayi perempuan. Wade yang pada akhirnya mengetahui hal itu lalu mempertanyakannya kepada Taylor. Dan Taylor pun selalu berkelit dengan semua kebohongannya. Taylor ini mengatakan bahwa Tommy itu hanya berbohong. Dulu dia memang pernah sakit, tapi dia tidak pernah melakukan pengangkatan rahim. Yang terjadi menurut Taylor, dia dulu pernah divonis terkena penyakit kanker rahim. Tetapi dengan obat-obatan dan terapi yang Taylor lakukan, pada akhirnya Taylor pun dinyatakan sembuh dan masih bisa hamil lagi. Taylor juga mengatakan kepada Wade bahwa setelah dia dinyatakan sembuh dari penyakit kanker, sebenarnya Taylor ini juga pernah mengandung lagi. Tetapi kandungannya mengalami kendala dan akhirnya Taylor harus merelakan kandungannya gugur. Wade bertanya kepada Taylor, mengapa sewaktu pemeriksaan kehamilan, Wade tidak pernah diizinkan oleh Taylor masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Taylor mengatakan kepada Wade bahwa saat itu sedang ada wabah COVID-19, sehingga oleh pihak rumah sakit yang boleh masuk ke dalam ruang pemeriksaan hanyalah pasien, dokter, dan juga tenaga medis di tempat itu. Jadi pasangan ataupun keluarga yang mengikuti pasien tidak boleh masuk ke dalam ruangan. Taylor ini sangat pandai sekali berbohong, sehingga setiap pertanyaan yang dilontarkan kepadanya bisa dia jawab sesuai dengan situasi yang dia inginkan, gengs. Dan pada akhirnya Wade ini lebih memilih untuk mempercayai Taylor. Dengan bertambahnya usia kandungan palsu si Taylor ini, Taylor harus mempersiapkan proses persalinannya. Dan entah ide dari mana, gengs, Taylor ini mulai merencanakan suatu kejahatan yang sangat di luar nalar manusia. Dia mulai mengincar ibu-ibu hamil. Nah, si Taylor ini mulai rajin datang ke tempat toko-toko yang menyediakan peralatan bayi, ke tempat klinik-klinik kandungan. Dia mengincar ibu-ibu yang sudah hamil tua. Tetapi saat itu dia belum menemukan target yang cocok untuk dia jadikan
dijadikan sebagai korban. Lalu tiba-tiba Taylor ini teringat dengan sosok Regan, seorang temannya yang dulu mereka berkenalan di media sosial. Nah, si Regan ini juga ternyata sedang hamil tua, geng. Taylor dan Regan sudah berkenalan cukup lama. Bahkan ketika pernikahan Regan di tahun 2019, Taylor yang dipilih oleh Regan untuk menjadi fotografer dalam acara pernikahannya. Dulu sewaktu Taylor mengunggah kehamilannya di media sosial, Regan lalu menghubungi Taylor. Dia juga bercerita bahwa saat itu dia juga sedang hamil. Mereka banyak sharing, mereka banyak memperbincangkan tentang kehamilan mereka ini, geng. Nah, dari situlah Taylor mengetahui berapa usia kehamilan Regan yang ternyata sudah menginjak 35 minggu dan siap untuk melahirkan. Regan juga pernah mengatakan kepada Taylor bahwa anak yang dikandungnya itu berjenis kelamin perempuan. Jadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Taylor. Itulah bahayanya, gengs, kalau kita banyak mengatakan tentang jati diri kita yang asli kepada orang-orang di luar sana melalui media sosial dan yang lain sebagainya. Karena yang melihat dan berkenalan dengan kita itu belum tentu orang-orang yang baik. Regan Michelle Simmons Hancock lahir di Hoover, Kansas pada tanggal 14 November 1998. Ayah Regan bernama Braden Hancock dan ibunya bernama Jessica Brooks. Dari Regan ini kecil, kedua orang tuanya sudah bercerai, gengs. Tetapi walaupun seperti itu, Regan dan kedua orang tuanya ini masih memiliki kedekatan emosional. Walaupun ayahnya si Regan menikah dengan perempuan lain, sementara ibunya menikah dengan laki-laki lain, dan dari pasangan mereka yang baru, mereka juga memiliki keturunan. Jadi Regan ini memiliki saudara-saudara tiri, dan Regan pun juga dekat dengan salah satu saudara tirinya yang bernama Emily Hancock. Regan ini banyak dikenal oleh orang-orang sebagai pribadi yang ramah dan ceria. Regan tidak pernah mau menyusahkan orang lain, walaupun keluarganya sendiri. Jadi Regan sejak dia muda sudah bekerja sebagai customer service. Regan juga sangat aktif di kegiatan gereja. Tetapi satu sifat Regan yang sangat diresahkan oleh banyak orang. Regan ini sangat mudah percaya kepada orang lain walaupun orang tersebut baru saja dikenalnya, gengs. Jadi si Regan ini tidak pernah mempunyai pikiran yang negatif terhadap seseorang. Dan hal itulah yang akhirnya membuat Regan harus kehilangan nyawanya. Di tahun 2019, Regan menikah dengan Homer Simmons. Dan seperti yang ibu katakan tadi, yang menjadi fotografer dari pernikahan Regan dan juga Homer ini adalah Tyler, gengs. Homer adalah teman masa kecilnya si Regan. Sebelum menikah dengan Homer, ternyata si Regan ini dulu juga pernah menikah dan mempunyai anak yang bernama Kinley berusia 3 tahun. Tidak lama setelah menikah, Regan pun akhirnya dinyatakan hamil oleh dokter. Dan setelah melakukan pemeriksaan USG, bayi yang ada di dalam kandungan Regan dinyatakan berjenis kelamin perempuan. Lalu Homer pun memberikan nama kepada bayinya yang ada di dalam perut sang istri bernama Braxlyn Shake Hancock. Semua kabar bahagia itu Regan sebarkan melalui media sosialnya. Tyler dan Regan memang sudah jauh lebih dulu berkenalan dan mereka pun banyak sharing, banyak memperbincangkan tentang kehamilan mereka. Tetapi dari postingan yang dibuat oleh Regan ini, Taylor juga semakin mengetahui tentang masa kehamilan Regan dan juga kondisi janin dan juga kandungan Regan. Taylor lalu mulai menyusun siasat bagaimana caranya dia mengambil Braxlyn dari perutnya si Regan. Demi melangsungkan semua rencananya, Taylor mulai belajar caranya melakukan operasi sesar. Dia banyak melihat video-video tentang bagaimana caranya membedah perut seorang ibu. Memang di luar nalar ini pemikiran si Taylor. Taylor lalu menghubungi Regan dan mengatakan bahwa dia akan main ke rumahnya si Regan. Dia ingin menjenguk Regan dan memastikan bahwa kehamilan Regan itu dalam keadaan baik-baik saja. Di tanggal 9 Oktober 2020, berangkatlah si Taylor ini ke New Boston. Dia mendatangi rumah Regan. Dan seperti semuanya sudah dipersiapkan, gengs, di rumah itu Regan hanya bersama dengan Kinley. Sementara suaminya sedang tidak ada di rumah karena dia sedang pergi bekerja. Kedatangan Taylor di rumah Regan disambut dengan baik. Regan mempersilahkan Taylor untuk masuk ke rumahnya. Tetapi tiba-tiba Taylor ini mulai melukai Regan menggunakan sajam. Taylor
juga melukai kepala Regan dengan benda-benda tumpul, gengs. Regan yang saat itu sedang dalam keadaan tidak siap, berusaha untuk tetap melawan Tyler sampai akhirnya tangan dan kaki Regan pun terluka. Tyler bertindak sangat cepat, gengs. Dia lalu mulai membedah perut Regan dalam keadaan sadar dan mengambil Breslin dari perut Regan. Semua aksi kejahatan yang Tyler lakukan terhadap Regan ini disaksikan oleh Kinley. Jadi Kinley ini melihat bagaimana ibunya dilukai sedemikian rupa oleh sesosok wanita yang Kinley ini hanya tahu bahwa sosok itu adalah teman ibunya. Tyler yang pada akhirnya mengetahui keberadaan Kinley di tempat itu, membentak anak kecil itu dan membuatnya ketakutan sehingga langsung pergi ke kamarnya, gengs. Tyler lalu memandikan bayi Breslin dan setelah itu Tyler melihat bahwa Regan ini masih hidup. Lalu dengan teganya Tyler melukai leher Regan sampai pada akhirnya Regan ini meninggal dunia. Setelah Tyler memastikan bahwa Regan ini sudah meninggal dunia, dia lalu membawa Breslin pergi bersamanya, gengs. Pada pukul 10.20 waktu setempat, ibunya si Regan yang bernama Jessica datang untuk menemui anak dan cucunya. Dan di saat itu, dia baru tahu bahwa anaknya ini ternyata telah meninggal dunia dengan cara dihabisi. Karena dia melihat bahwa perutnya si Regan ini sudah terluka sangat parah dan janin yang ada di dalamnya pun hilang. Jessica pun lalu menelepon 911 dan melaporkan tentang kejadian yang menimpa anaknya tersebut. Jessica lalu mulai mencari keberadaan cucunya si Kinley dan Kinley ditemukan selamat di dalam kamarnya, gengs. Kita kembali ke Tyler, gengs, di mana Tyler ini membawa Breslin pergi dengan menggunakan sebuah mobil. Mobil yang dikendarai oleh Tyler dihentikan oleh polisi di tengah jalan karena Tyler ini membawa mobilnya dengan sangat ngebut, sangat ugal-ugalan. Ketika polisi melihat ke dalam mobil, di situ terlihat Tyler sedang menggendong seorang bayi. Polisi juga melihat dari balik celana Tyler ada tali plasenta. Jadi seakan-akan Tyler ini baru saja melahirkan seorang bayi. Polisi lalu menyarankan Tyler untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Tetapi Tyler ini tentu saja tidak mau. Tyler mengatakan kepada polisi bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit langganannya, yaitu McCartney Memorial Hospital yang ada di Idabel, Oklahoma. Dari tempat Tyler berada saat ini sampai ke tempat tujuan itu sangat jauh, membutuhkan waktu yang sangat lama. Polisi pun hampir memaksa Tyler untuk pergi ke rumah sakit terdekat demi keselamatan nyawa Tyler dan juga bayinya. Tyler yang pada akhirnya tidak bisa melajukan mobilnya lagi lalu menelepon 911 dan melaporkan bahwa saat itu dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit, tetapi perjalanannya dihentikan oleh polisi yang sedang berpatroli. Tyler berpikir mungkin dengan cara dia melaporkan polisi yang ada di tempat itu, maka polisi pun akan mengizinkan Tyler untuk pergi ke Oklahoma. Memang betul, gengs. Polisi itu pada akhirnya mengizinkan Tyler untuk pergi ke Idabel, Oklahoma. Tetapi yang tidak pernah dipikirkan oleh seorang Tyler, polisi ini memesan sebuah ambulans dan mengharuskan Tyler bersama dengan Breslin untuk masuk ke dalam ambulans itu. Dan polisi juga akan mengikuti Tyler sampai ke tempat tujuan, gengs. Padahal sebenarnya niat Tyler saat itu adalah kabur dari kepolisian. Dan mau tidak mau, pada akhirnya Tyler pun pergi ke McCartney Memorial Hospital bersama dengan polisi yang mengiringinya. Sesampainya mereka di rumah sakit yang telah dituju, bayi Breslin lalu diambil oleh dokter anak untuk diperiksa. Sedangkan Tyler diarahkan menuju ke ruangan bersalin. Setelah dokter memeriksa keadaan Tyler, dokter pun lalu keluar ruangan dan mengatakan kepada polisi yang menemani Tyler bahwa Tyler ini tidak pernah melahirkan. Polisi lalu mulai bertanya-tanya, kalau bayi Breslin ini bukan bayi yang dilahirkan oleh Tyler, lalu bayi Breslin ini adalah bayi milik siapa? Sementara keadaan bayi Breslin setelah ditangani beberapa saat di rumah sakit tersebut dinyatakan telah meninggal dunia. Bayi Breslin meninggal dunia karena kekurangan oksigen, gengs. Polisi terus menginterogasi Tyler tentang bayi Breslin.
Tetapi Tyler pun selalu mengatakan bahwa Breslin adalah anaknya, bukan anak orang lain. Sudah ada bukti yang jelas dari kedokteran, tetapi Taylor masih saja keras kepala dengan mempertahankan kebohongannya yang tidak masuk akal. Lalu ada salah satu polisi di tempat itu yang mendengar tentang tragedi penghilangan nyawa di New Boston yang dialami oleh seorang wanita hamil dan janinnya pun dinyatakan hilang. Polisi lalu mencurigai Taylor sebagai pelakunya. Untuk memperlancar proses penyelidikan, polisi lalu menahan Taylor. Taylor tidak boleh pergi dari rumah sakit tersebut sampai kasus yang menimpanya ini sudah terbuka dengan jelas. Polisi lalu mulai menanyakan tentang sosok Regan kepada Taylor dan pada akhirnya Taylor pun mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa memang dia mengenal seorang Regan. Dan Taylor juga mengakui bahwa bayi Breslin adalah bayi milik Regan. Tetapi Taylor tidak mau mengakui bahwa dirinya yang sudah menghabisi nyawa Regan. Taylor mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa dia dan Regan sempat berkelahi. Dan karena emosional, Regan sendiri yang telah melukai kepalanya dengan cara menataknya ke meja. Setelah kejadian itu, Regan pun mengalami sakit pada perutnya, sehingga Regan pun melahirkan Breslin tanpa pertolongan. Melihat semua itu, Taylor hanya menyelamatkan Breslin membawa pergi dari tempat tersebut. Tentu saja, gengs, polisi tidak mau percaya dengan semua kata-kata Taylor, karena ucapan Taylor dengan kondisi di TKP itu jauh berbeda. Bagaimana caranya Regan ini kehilangan nyawanya juga tidak seperti apa yang dikatakan oleh Taylor. Hasil otopsi dari jenazah Regan juga menyatakan bahwa Regan ini kehilangan nyawa akibat terluka dari benda tajam. Perut Regan pun terluka karena telah dibedah dengan cara yang tidak benar. Bahkan masih ada sajam yang ketinggalan di dalam rahim milik Regan. Taylor yang masih terus berkelit pada akhirnya dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke TKP atau ke rumah Regan. Dan di sana Taylor disuruh untuk menceritakan apa yang terjadi. Dan di saat itulah, gengs, Taylor ini sudah tidak bisa lagi berbohong. Dia akhirnya menceritakan semua kronologi kejadiannya. Di tanggal 12 Oktober 2022, kasus Taylor mulai disidangkan di Bowie County, Texas. Taylor didakwa atas pasal pembunuhan berencana dan juga pencurian janin yang menyebabkan kematian. Pengacara Taylor yang bernama Jeff Harrelson masih memperjuangkan kliennya untuk bisa bebas dari kasus tersebut. Dia mengatakan bahwa bayi yang belum dilahirkan itu tidak bisa dicuri, gengs. Tetapi semua kata-kata dari pengacara Taylor ini terbantahkan oleh kesaksian dokter yang menangani bayi Breslin. Dokter mengatakan bahwa bayi Breslin ini belum waktunya untuk dilahirkan, tetapi pada waktu kejadian bayi Breslin ini dipaksa untuk keluar dari perut ibunya. Dan pada waktu bayi tersebut sampai ke rumah sakit, jantung bayi Breslin ini sebenarnya masih berdetak. Tetapi beberapa menit kemudian, bayi Breslin pun dinyatakan meninggal dunia. Jaksa penuntut umum yang menangani kasus Taylor memperlihatkan foto-foto TKP dan juga menceritakan bagaimana kronologi kejadian yang sebenarnya yang dia dengar dari kepolisian. Jaksa mengatakan bahwa Taylor ini adalah seorang wanita yang berbahaya dan sudah sepantasnya kalau Taylor ini dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Tanggal 9 November 2022, sidang kasus Taylor pun dilanjutkan. Di sini pengacara Taylor pun masih berusaha supaya kliennya mendapatkan keringanan hukuman. Dia mengatakan bahwa Taylor ini sedang mengalami traumatis dan Taylor juga menderita penyakit mental. Setelah memeriksa bukti-bukti dan menyaksikan kesaksian yang ada, hakim pun lalu membuat keputusan. Tyler Rain Parker Martin dinyatakan bersalah atas meninggalnya Regan dan Breslin dan diganjar dengan hukuman mati. Mendengar keputusan hakim tersebut, keluarga dari Regan pun menerima dengan perasaan yang sangat lega. Karena pada akhirnya Regan dan juga Breslin menerima keadilan yang seadil-adilnya. Dari kisah Regan ini, kita bisa menarik begitu banyak pelajaran, geng. Salah satu dosa yang beranak pinak adalah dosa kebohongan. Karena dengan kita melakukan kebohongan satu, maka kita akan berusaha untuk menutupi kebohongan yang lama dengan kebohongan yang baru. Dan begitu terus. Seperti contohnya
contohnya si Tyler ini, demi menutupi kebohongan kehamilannya itu, dia pun akhirnya melakukan aksi penghilangan nyawa terhadap temannya sendiri, gengs. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang bisa membawa kita ke dalam jurang yang lebih kelam lagi. Demikianlah cerita ibu hari ini, gengs. Bila kalian suka, tolong untuk subscribe, like, dan juga komen. Karena partisipasi kalian semua sangat membantu dalam perkembangan channel ibu ini. Terima kasih, gengs, buat semua perhatiannya, dan nantikan lagi cerita ibu berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.